Halo semuanya, perkenalkan aku Damar dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi, jurusan Komunikasi, tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan teori retorika menurut Aristoteles. Teori retorika menjelaskan tentang inti dari sebuah komunikasi adalah persuasi, yaitu terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dan mengubah sikap mereka. Aristoteles juga berpendapat bahwa sesuatu komunikasi akan berjalan apabila terdapat tiga unsur utama, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Aristoteles juga merasa bahwa pendengar sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Bisa dikatakan bahwa pada akhirnya para pendengarlah atau audiens yang menentukan akhir dan tujuan pesan yang mereka terima. Lalu teori retorika menurut Aristoteles ini memiliki dua asumsi. Yang pertama, satu pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak ramai. Komunikasi merupakan proses transaksional. Dalam konteks public speaking, Aristoteles merasa bahwa pendengar sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Bisa dikatakan bahwa pada akhirnya para pendengar menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang mereka terima. Yang kedua, pembicara efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Bukti tersebut yaitu ethos, logos, dan pathos. Yang pertama, ethos. Ethos adalah sumber kepercayaan, yakni seorang pembicara harus dipercaya oleh pendengarnya. Maksud dari ethos ini mungkin kredibel. Contohnya mungkin sesuatu yang kredibel muncul dari orang yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Seperti soal bola, pasti yang menjelaskan tentang asal-usul bola tersebut bisa pelatih, bisa mantan pemain bola tersebut, agar info yang diberikan terasa kredibel. Eh, Hal tersebut bisa kurang kredibel kalau pesan yang kita dapat dari seorang penyanyi, seperti itu. Yang kedua ada logos. Logos memiliki arti logis yang dapat dibuktikan berdasarkan materi pembicara seorang orator yang memang bersungguh-sungguh, masuk akal, dapat diikuti, dan bersifat nyata atau bukan khayalan belaka. Logis di sini itu eh, materi yang diberikan dapat dicerna oleh pendengarnya dengan logis. Mungkin agar lebih logis lagi, seorang pembicara memberikan seperti kutipan, contoh, atau bukti-bukti eh, yang sudah ada gitu. Jadi lebih logis lagi untuk pendengar mencernanya. Dan terakhir ada patos yang berarti himbauan emosional atau sesuatu yang berhubungan dengan emosi manusia karena saat menyampaikan orasi atau topik permasalahan seringkali hal tersebut bersangkutan dengan perasaan pendengar dan terkadang menimbulkan banyak empati atau bahkan sifat yang dihindari pendengar. Untuk contoh patos ini mungkin pidato Barack Obama yang sempat kita tahu, yang pasti kita tahu, yang dia berpidato bahwa Indonesia merupakan bagian dari hidupnya gitu. Di situ Barack Obama ya eh, merasa kalau Indonesia ini merupakan bagian dari dirinya. Jadi eh, mem- membawa emosi pendengarnya itu lebih meriah gitu loh, bahwa oh Barack Obama nih salah satu dari kita nih di Indonesia, seperti itu. Lalu hukum retorika atau canon merupakan tuntutan atau prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pembicara agar pesan persuasif dapat menjadi efektif, yaitu menciptakan atau konstruksi atau penyusunan dari suatu argumen yang relevan dengan tujuan dari suatu pesan. Pengaturan eh, kemampuan pembicara untuk mengorganisasi pesannya. Lalu ada gaya, penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide dalam cara tertentu.
Yang terakhir ada penyampaian, sorry. Lalu ada penyampaian, presentasi nonverbal dan ide-ide seorang pembicara. Dan yang terakhir, ingatan, penyampaian penemuan, pengaturan, dan gaya dalam pemikiran bicara. Lalu yang terakhir, jenis-jenis retorika. Retorika mempunyai ada 3 jenis. Yang pertama, retorika forensik. Keadaan ketika pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari pendengar. Yang kedua, retorika epidemik. Wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Dan yang terakhir ada retorika deliberatif. Saat pembicara harus menentukan tindakan yang harus diambil. Sesuatu yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.